Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, spoiler lengkap untuk chapter 1145 sudah rilis. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Kebakaran di Distrik Hutan Kedua Cabang Rute 8. Ya, judul ini menunjukkan lokasi kebakaran yang akhirnya bisa dipadamkan oleh Jinbe. Lalu untuk bagian covernya ada color spread yang digambar oleh Midori Matsuda, desainer karakter di anime One Piece. Bajak laut topi jerami berada di ruangan yang penuh dengan TV. Mereka menonton episode baru anime Egghead. Lalu untuk cover story juga ada ya, melanjutkan syarah kuil emas Yamato si Ano Oni volume 30. Peg One masih hidup. Yamato telah menghancurkan panah-panah tempat ulti diikat dan sekarang ulti memeluk Peg One. Oke, masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan halaman ganda yang luar biasa di dunia bawah. Zoro, Sanji, dan Goldberg sedang berburu daging untuk Loki dan mereka menemukan Brontosaurus yang besar sekali. Di sini namanya adalah Grogisaurus. Goldberg menggunakan perisainya yang memiliki mata dan mulut untuk melindungi mereka, sementara perisai itu bisa mematahkan gigi Grogisaurus. Kemudian Zoro dan Sanji menggunakan serangan combo untuk menyerang Grogisaurus. Sanji melepaskan Zoro dengan tendangan ke arah dinosaurus besar itu dan kemudian Zoro menebas hewan raksasa tersebut. Goldberg mengatakan bahwa ada pondok pemburu di dekatnya dengan seperangkat peralatan memasak sehingga mereka dapat menggunakannya untuk memasak daging. Nah, di sini Sanji yang penasaran bertanya mengapa perisai Goldberg bisa berbicara. Goldberg pun menjelaskan bahwa perisai itu disebut Nas dan itu adalah Homis yang menjadi hidup selama pertempuran ayahnya melawan Big Mom pada timeline 63 tahun yang lalu. Oke, kembali ke tempat Loki. Di sini dia menjelaskan kepada semua orang bahwa kesatria suci muncul dan menyerangnya. Hajruddin bertanya apakah mereka punya dendam kepada Loki saat dia mengamuk di luar pulau. Loki menjawab, jangan berkata bodoh. Jika aku pergi cukup jauh untuk bertemu dengan orang-orang itu, aku pasti sudah menjadi raja dunia sekarang. Ya, sementara Sanji sedang memasak Grogisaurus, Luffy mulai memakan daging itu. Sanji pun mengingatkan bahwa itu untuk Loki. Kemudian Luffy menyodorkan sepotong daging ke dalam mulut Loki. Luffy berkata, "Loki, makanlah." Loki berteriak, "Ah, ini panas sekali." Gord berkata, "Luffy, lukanya akan terbuka jika kau melakukan itu lagi." Loki sangat marah, "Apa kau mau menghabisiku?" Luffy pun menjawab, "Wah, kamu jadi bersemangat lagi ya. Pokoknya kamu kalau nggak makan, kamu nggak akan bisa sembuh." Nah, di sini Luffy melihat Loki kesulitan untuk menelan daging. Jadi dia membawa semangkuk besar sup mendidih ke depan Loki. Tapi hal itu malah berakhir dengan menumpahkan sup panas itu ke tubuh Loki. Nah, Loki yang semakin kesal meminta Luffy untuk menjauh dari dirinya. Sementara itu, Kurt diam-diam memberikan acungan jempol kepada Luffy karena dia membenci Loki. Kemudian Loki pun mulai bicara lagi. "Tak kusangka kau begitu sangat ingin bertemu dengan Akagami. Ya, bukannya aku tak mengerti rasa kagummu terhadap bajak laut yang kau temui ketika masih kecil." Luffy menjawab, "Kedengarannya kau juga punya orang seperti itu saat kau kecil." Loki pun mulai bercerita, "Ya, aku memiliki seseorang, membuatku menyesal jadi anak nakal saat itu." Kemudian sedikit flashback pun dimulai. Di sini Loki kecil berbicara dengan bajak laut misterius dan itu adalah bajak laut Rox di Sebek. Loki berkata, "Ayo bawa aku bersamamu." Sebek menjawab, "Jangan membuatku mengulanginya. Aku tidak datang ke sini untuk bertemu anak nakal sepertimu." Loki pun menantang, "Kalau begitu bertarunglah denganku." Sebek pun terkejut, "Apa maksudmu?" Nah, di panel terakhir flashback ini terlihat Loki kecil tergeletak di tanah. Dia terluka parah dengan sebilah pedang tertancap di tubuhnya. Edward Buget alias Shirohige yang ikut bersama Sebek menegur kaptennya. Dia berkata, "Menggunakan pedang sungguhan pada anak-anak itu sungguh berlebihan." Sebek menjawab, "Tutup mulutmu, Buget."
Ya, kembali ke masa sekarang, Loki mengatakan sesuatu dengan cara yang serius namun penuh nostalgia. Loki berkata, ya, sepertinya aku lahir di era yang salah. Oke, beralih ke hutan di dunia matahari. Di halaman ganda yang menakjubkan lainnya, bajak laut raksasa bertarung melawan banyak monster menggunakan kapal Great Eric Modesval. Dory berkata, para Drax itu seperti pasukan. Brogy ikut berkata, "Gabababa, banyak hantu juga, seperti yang diharapkan dari anak-anak." Kemudian Gaban melompati para raksasa dan memotong monster Loki menjadi dua bagian dengan kapaknya. Gaban pun mengatakan jika anak-anak tahu Loki yang sebenarnya, monster mimpi ini akan jauh lebih kuat daripada ini. Kemudian Gaban mengatakan jika dia merasakan 3 suara yang tidak bisa menyembunyikan diri dari dirinya. Ya, tentu saja 3 suara yang dimaksud itu adalah para ksatria suci. Para ksatria suci mencoba untuk menyembunyikan diri, tetapi Ken Bonsoku Haki Gaban dapat mendeteksinya. Gaban pun berkata, jika Elbap saja tidak aman, maka dunia pasti akan berakhir. Sementara itu, tim pemadam kebakaran berusaha memadamkan api, namun tidak dapat mengendalikannya karena api sudah terlalu besar. Di sisi lain, Saul berhasil mengalahkan Vanir, tetapi dia tidak sempat menghentikan anak-anak yang hendak mencapai api. Beruntung tiba-tiba Jinbe muncul dengan sebuah sungai awan laut dan menggunakan serangan baru untuk memadamkan api. Kalian pun mengatakan jika Jinbe sangat keren dan memujinya karena telah menyelamatkan anak-anak. Kalian menjelaskan bahwa meskipun semua anak-anak di sekolah membencinya, dia masih menganggap mereka sebagai teman-temannya. Nami pun berkata bahwa mereka akan menyelamatkan anak-anak itu dan Kalen sangat senang sekali. Namun tiba-tiba di panel terakhir chapter ini, Gunko muncul di atas hiasan kepala Squall. Dia menggunakan kemampuan panahnya. Kalen, Nami, Usopp, Jinbe, dan Brook terkejut melihatnya. Gunko pun berkata, tak kusangka ada anak-anak lain selain yang ada di sekolah. Kalen terkejut, wah, siapa orang ini? Gunko menjawab, sungguh anak yang sangat bersemangat sekali. Oke, itu aja pembahasan untuk full spoiler chapter 1145 ini. Minggu depan libur ya. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!